Baik, yang pertama pengertian. Pelvis merupakan salah satu dari organ yang berfungsi sebagai alas dasar dari rongga abdomen dan sebagai penghubung antara kolumna vertebra dengan ekstremitas bawah. Tulang pelvis tersusun dari 4 bagian tulang dan 2 panggul atau osteocoxe atau inguinal. Salah satu tulang sacrum dan satu lagi tulang coccygeus. Tulang sacrum terletak di bagian superior berartikulasi dengan tulang vertebral lumbar kelima sehingga membentuk sendi lumbosakral. Tulang pinggul kanan dan kiri atau iliac bagian posterior berartikulasi dengan sakrum sehingga terbentuk sendi sakroiliaka. Apakah tulang pelvis bisa mengalami kelainan? Tentu saja bisa. Kelainan yang dapat terjadi pada bagian daerah pelvis adalah ankylosing spondylitis, kondrosarkoma, developmental dyslipsia the hip, slip femoral epiphysis, osteoartritis, metastase kanker, dan trauma pelvis. Fraktur pelvis. Trauma pelvis yang sering terjadi yaitu fraktur pelvis, fraktur proximal femur, dan fraktur simfisis pubis. Trauma pelvis merupakan kondisi di dalam pelvis maupun acetabulum mengalami fraktur akibat mekanisme trauma dengan energi yang tinggi. Trauma pada pelvis sendiri biasanya keterkaitan dengan terjadinya suatu benturan yang mengakibatkan trauma dan gangguan sistem lainnya, terutama muskuloskeletal. Kejadian fraktur pelvis sekitar 3-8% dari total kasus trauma muskuloskeletal. Fraktur pada bagian pelvis dapat diakibatkan oleh kondisi hemodinamika yang tidak stabil. Selanjutnya, teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama sebelum pemeriksaan, di mana di sini alat-alat dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua saat pemeriksaan, pada saat pemeriksaan ini dilakukan pemosisian pasien. Dan yang ketiga setelah pemeriksaan ini dilakukan pencetakan hasil citra dan evaluasi hasil citra. Selanjutnya persiapan alat. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu meja pemeriksaan, tabung X-ray, kaset dengan ukuran 35x43 cm, apron, dan marker. Dan selanjutnya persiapan pasien. Pasien melepas semua benda logam yang dapat mengganggu pemeriksaan dan hasil citra. Next. Selanjutnya adalah hasil citra. Berikut adalah gambaran dari proyeksi pelvis AP inlet dengan kriteria gambar sebagai berikut. Menampakkan rongga pelvis atau inlet superior aperture, tidak ada rotasi dan tulang ischium tampak jelas. Penyudutan dan centering yang benar dibuktikan dengan superposisinya bagian anterior dan posterior pelvic inlet atau rongga pelvis.
Tepi lateral lapangan penyinaran memanjang pada kedua sisi head femoral dan acetabulum. Tepi superior dan inferior lapangan penyinaran termasuk pada ala dan superior ramus pubis. Dan yang terakhir, eksposisi yang optimal menampakkan superposisi bagian anterior dan posterior rongga pelvis. Next. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu peranan proyeksi AP inlet yaitu mampu menampakkan pelvic ring atau rongga pelvis untuk menentukan trauma pelvis pada posterior displacement rotasi ke dalam atau keluar dari pelvis anterior. Next. Ini adalah tupoksi dari setiap anggota kami. Artikel mencari bahan materi oleh Ade Citra, penyusunan dan editor oleh Sevia Julie, pada video, definisi dan persiapan alat oleh Astria Pratiwi, positioning pasien oleh Ade Citra, kriteria dan evaluasi oleh Gadis Fitria, penyusunan dan editor oleh Gadis Fitria, dan PPT, penyusunan editor oleh Sevia Julie. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.